pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Miss. Baik. Semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, yuk boleh open kamera. Oke, kita siapkan diri kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Boleh badannya tegak, duduk dengan senyaman mungkin kalian. Oke, puji Tuhan, Daniel dalam keadaan sehat. Ya, yuk kita akan memulai kegiatan belajar kita. Miss Isa izin share screen. Nah, oke, yuk kita akan memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Karena tadi yang join pertama adalah Daniel. Nah, sebagai nilai apresiasi dari kehadiran, Daniel sudah join tepat waktu. Daniel boleh bantu Miss Lisa pimpin doa. Daniel boleh bantu Miss Lisa nak untuk pimpin doa pembuka kita? Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Pada Yesus, sekarang kami akan belajar tentang pecahan yang Tuhan Yesus. Berkati kami agar kami bisa mengerti dengan baik. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, terima kasih Daniel. Yo, boleh ketua kelasnya Yesua bantu Miss Lisa untuk greetings kita. Nah, oke, Miss. Greetings doang atau Ya, gimana, Miss? greetings aja. Greetings. Good morning. Oke, good morning semuanya. Sebelum memulai kegiatan kita, Miss Lisa absen dulu seperti biasa ya. Nanti ketika dipanggil, jawab dengan hadir Miss. Seperti itu ya. Sambil kita lihat teman kita adakah yang belum join atau yang tidak masuk. Oke, Filbert. Hadir, Miss. Oke, Christopher. Hadir, Miss. Ya, Gracia. Hadir, Miss. Oke, Alvaro. Hadir, Miss. Oke, yuk kita akan mulai kegiatan belajar kita. Sudah, tadi kita sudah doa pembuka. Nah, hari ini anak-anak kita mau belajar materi tentang, coba dibaca sama-sama. Materinya tentang apa? Membandingkan pecahan sederhana. Yes, membandingkan pecahan sederhana. Hari ini hari Rabu 5 Oktober 2022. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik mampu membandingkan pecahan berpenyebut sama. Nanti Miss Lisa akan jelaskan, jadi pecahan ada dua, ada pecahan yang penyebut sama dan pecahan yang berpenyebut beda. Hari ini kita membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Tetapi kesempatan pembelajaran berikutnya kita akan belajar pecahan dengan penyebut yang beda. Oke, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, diharapkan anak-anak mampu menuliskan pecahan sederhana sesuai dengan gambar dengan tepat, lalu membandingkan, dan nanti di LKPD-nya kalian diminta membuat gambar pecahan sederhana, lalu membandingkan dari ada contoh soal atau problem atau masalah yang akan kita pecahkan dalam kegiatan diskusi kelompok kita. Ya. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran kita, serta nilai-nilai PPK atau penguatan pendidikan karakter. Profil pelajar Pancasilanya yang pertama diharapkan anak-anak bisa memiliki nalar yang kritis, jadi kalau ada mau yang bertanya boleh. Ya, kemudian mengerjakan tugas secara mandiri dan gotong royong nanti kita dalam melakukan diskusi kelompok. Ya, jadi ini sejalan antara profil pelajar Pancasila dengan nilai PPK yaitu pendidikan penguatan karakternya. Tadi anak-anak sudah join tepat waktu, kemudian kalian diharapkan bisa mandiri, ya, lalu nasionalis dan nilai percaya diri. Aktivitas pembelajaran kita hari ini antara lain yang pertama Miss Lisa akan review dulu nih materi kita yang sebelumnya. Nanti Miss Lisa akan berikan apresiasi melalui pertanyaan yang nanti kalian jawab di kolom chat seperti biasa. Lalu materi hari ini kita dan diskusi kelompok serta presentasi. Nah, yang terakhir kita ada kesimpulan dan nanti latihan soalnya dalam bentuk quizzes. Bisa ya? Bisa anak-anak hebat? Bisa? Bisa, Miss. Ya, oke. Nah, Miss Lisa akan review nih untuk kesepakatan kita atau aturan belajar kita. Ada yang masih ingat aturan belajar kita secara online apa saja? Boleh raise hand? Oke, Gracia yang pertama. Apa saja aturan kita, Nak?
Raise hand sebelum berbicara. Raise hand sebelum berbicara. Good. Filbert tadi yang kedua yang klik raise hand-nya. Yang kedua apa sayang? Yang kedua, selalu on kamera. Selalu on kamera. Betul. Thank you. Lalu yang ketiga, Yesua mungkin? Enggak, Miss. Tidak. Oke. Aderen, aturan yang ketiga? Respect, Miss. Respect. Respect to others. Kemudian yang keempat, Alvaro? Alvaro ada? Halo? Apa sayang? Enggak, Miss. Oh tidak, oke, di skip dulu. Yang keempat, satu lagi? Oke, Mrs. review ya. Yang pertama on kamera atau nyalakan kameranya. Mikrofon dalam keadaan di-mute, di-unmute jika bertanya atau menjawab pertanyaan, raise hand, dan respect to other atau saling menghargai. Ya, nah pembukaan kita hari ini seperti biasa untuk meningkatkan rasa semangat kalian, jiwa nasionalisme kita. Yuk kita berdiri, kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama gerak, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita mau review materi kita nih. Nah, ya, kita mau mereview materi kita dari pembelajaran kita yang lalu. Nah, oke. Nah, ya, Miss Isa di sini siapkan donat. Oke. Nah, sudah sarapan semua? Sudah sarapan? Masing ya di jam istirahat kita. Oke. Nah, Miss Isa punya ada satu buah donat. Kalau donatnya Miss Lisa potong seperti ini, ya. Oke. Jadi ada berapa donatnya? Dua. Dua. Betul sekali, ada 2 donatnya. Ya kan? Jangan saya makan sekarang, nanti kita makannya ya. Sekarang, Miss Isa ambil lagi donatnya. 1 ya. Ini berapa donatnya? 1. Lalu saya potong menjadi, sebentar. Nah, 1, 2. Aduh, nanti saya cuci tangan dulu ya. Oke, jadi ada berapa, kelihatan nggak? Susah nih. Iya, Ada ada 4. Ada 4 bagian. Oke, nah Miss Isa ganti sekarang menggunakan origami. Ini yang paling gampang. Nah, lihat saya di sini punya origami. Ada berapa origami saya? Ada berapa? 1. 1. Miss Isa akan lipat origaminya. Oke. Lalu saya akan gunting menjadi seperti ini. Oke. Nah, saya tempel di sini, kelihatan nggak, Nak? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Miss. Ya. Jadi ada berapa origaminya Miss Lisa? 2. Ada berapa? 2, Miss. Besarnya sama enggak? Besarnya sama enggak, Nak? Sama. Kan? Yang hijau nilainya berapa? 1. Yang putih nilainya 1 juga. 1 bagian. Oke. Jadi bisa mau tanya, Kalista, jadi nilainya origami yang hijau ini nilainya berapa, cantik? Nilainya 1 bagian dari 2. 2 bagian jumlah seluruhnya. Betul ya? Oke, good. Nah, Miss Isa punya lagi nih origami. Nah, sekarang itu dibagi 2. Saya bagi berapa ya sekarang ya? Ya, Miss Isa punya origami warnanya ganti. Ya, kita bandingkan. Apa sih yang mau kita pelajari hari ini, Miss? Nah, kita lihat. Saya punya origami warna, apa ini? Warna orange. Ada berapa? Ada berapa origaminya Miss Isa potong?
Ada? Kurang kelihatan, Miss. Kurang ke bawah. Tapi saya taruh di Laptopnya kurang ke bawah. Nah, Oh, sebentar. Ada berapa ya? Ya, ini saya turunkan. Kelihatan kan? Lalu ini dan oke, jadi ada berapa bagian nih origaminya? 4 bagian. ada 4 bagian. Kalau Miss Isa tanya, yang warna putih, Ruth Helga, nilainya berapa bagian sayang yang warna putih? 1, Miss. 1 bagian dari? Dari 4 bagian. 1 bagian dari 4 bagian. Good, pintar. Sekarang Miss Isa mau tanya sama Maria Bunga. Maria Bunga, kalau tadi Ruth Helga 1 bagian yang warna putih dari 4 bagian keseluruhan. Sedangkan Miss Isa mau tanya untuk Maria Bunga, berapa nilai warna orange, pecahan yang warna orange atau origami warna orange jika dibandingkan dengan keseluruhan? Nilainya berapa sayang? Ada berapa nih yang warna orange? Ada 3, Miss. Jadi 3 per jumlah seluruhnya? 3/4, Miss. 3/4. Oke, terima kasih. Saya simpan dulu di sini papan saya. Nah, jadi dari contoh yang Miss Isa sudah kasih tadi ada donat, ada origami. Miss Isa mau balik lagi ke share screen-nya Miss Lisa. Ya, kira-kira dari beberapa contoh yang Miss Lisa sudah berikan kepada anak-anak, apakah kalian bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan pecahan? Yang bisa boleh raise hand, nanti Miss Lisa akan pilih. Ya, ini tadi sudah. Jadi 1 donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Betul ya? Ada 1 bagian donat, 1 bagian donat. Betul? Tadi ya, 1 bagian donat dan 1 bagian donat. Betul? Betul. Betul. Jadi tadi dikatakan oleh teman-teman mewakili dari 1 donat dibagi 2 bagian sama besar bernilai 1/2 katanya atau setengah. Ya, Miss Lisa menyimpulkannya dari jawaban kalian. Nah, sekarang pertanyaannya Miss Lisa dari contoh donat, dari contoh origami, apa sih pecahan itu? Bagian dari sesuatu yang utuh. Bagian dari sesuatu yang utuh. Good. Sekarang Miss Lisa mau tanya, ingat nggak ini pernah loh kita pelajari dari kelas 2 di awal. Di kelas 3 mungkin kamu dibahas lagi. Disebut apa bagian yang di atas pada pecahan? Kan kalau pecahan itu per ya, 1/2. Kalau atasnya itu tadi disebut apa? Filber? Ya, Miss, jawabannya adalah pembilang, Miss. Pembilang. Kalau bagian bawahnya Maria Bunga disebut apa, Nak? Disebut penyebut, Miss. Disebut penyebut. Mantap, berarti kalian masih ingat. Jadi perlu diingat ya, pecahan itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman kamu betul. Adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Contohnya 1/2, dibacanya 1/2. 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut ya. Bagian yang di atas adalah bagian yang dipotong atau yang diarsir, dibagi atau per jumlah seluruh bagian ya. Jadi ini harus kita ingat ya. Oke. Nah, untuk memantapkannya Miss Lisa punya lagu tentang pecahan. Masih ingat nggak? Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo belajar matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Nah, siap-siap sekarang kita mau persepsi. Miss Lisa mau kasih kuis pertanyaan di kolom chat. Ya, tuliskan jawabannya di kolom chat. Keluar dulu soalnya baru kamu ketik ya. Pertanyaan pertama. Wah, apa ya kira-kira belum ada soalnya? Wah, udah langsung ada jawabannya nih di kolom chat. Belum selesai. Tuliskan lambang. Ingat ya, lambang pecahan. Bukan namanya. Jadi kalau lambang pakai apa, nama pakai apa, diingat-ingat. Oke, Ruth Helga 4. Oke,
lambang pecahan dari pizza yang utuh. Yang utuhnya ya, yang utuhnya. Oke, Darren 3/4, Filbert 3/4, Christopher, Noah. Oke, Christopher boleh di-mute dulu sayang. Oke, terima kasih Christopher, boleh di-mute dulu. Oke ya. Nah, kita cek jawabannya. Hampir semua betul. Ya, jawabannya adalah 3/4, tetapi menggunakan kalau lambang pakai Angka. pakai angka. Soal kedua, siap-siap. Nah, apa soalnya? Simak dulu. Soalnya adalah tuliskan nama pecahan, nama dari potongan pizza yang kosong. Yang kosong, bukan yang utuh. Kalau yang nomor 1 utuh, yang bawahnya yang Ketutup, Miss, ketutup. ketutup. Oh iya, udah saya geser sebentar. Maaf ya. Oke, terima kasih informasinya. Yes. Nama pecahan. Oke, kalau nama seperti apa tadi lambang katanya pakai angka. Kalau nama, oke, Gracia 3/8. Dari yang kosong ya, yang kosong berarti yang sudah dimakan. Darren 3/8 pakai angka. Filbert 5/8. Gracia 3/8. Alvaro, Kalista. Wah, banyak nih yang betul. Nah, kalau nulis nama pakai apa anak-anak? Huruf. Menggunakan huruf. Yang dimakan ada berapa bagian nak pizzanya? Ada 3. Jadi jawabannya adalah 3/8. Yes, ya. Beberapa di antara kalian sudah benar. Sekarang Ya. aku Mungkin salah ada mengerti. sedikit lupa. Ya, ketiknya jadi EPR dan Niel. It's okay, nggak apa-apa. Nah, ini Sisa mau kasih ice breaking untuk kegiatan kita karena nanti ini adalah nama kelompoknya. Masih ingat ice breakingnya? Aku bisa, aku hebat, aku juara. Gini Miss, aku bisa. Aku pakai tepuk tangan Miss. Sama-sama. Bisanya tangan kanan, hebat tangan kiri, juaranya lepaskan tangannya ke atas. Oke, biar semangat. 3, 2, 1. Aku bisa. Aku hebat. Aku juara. Ini rasanya cinta di kamera gini ya. Belum semua, belum semangat. Yuk, 3, 2, 1. Aku bisa. Aku hebat. Aku juara. Oke, nah ya kegiatan kita selanjutnya materi hari ini. Apa Miss materi hari ini? Nah, Miss Sisa kasih di sini ada sebuah masalah. Kok dikasih masalah Miss? Iya, karena kita mau selesaikan secara diskusi kelompok. Coba Miss Sisa mau minta tolong Renata bantu Miss Sisa baca dulu cantik. Ada bacaan berikut ini teksnya. Ibu membeli 1 loyang pizza. Pizza tersebut dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Rani mendapat setengah bagiannya dan Rani mendapat 3 bagian. Dan sisanya diberikan kepada Dani. Oke, terima kasih Renata. Oke, tadi Renata sudah membaca. Terima kasih ya Renata sudah bantu kita membaca dengan baik ya. Ketika ada tanda bacanya, tanda titiknya, kalian berhenti sejenak. Ya, coba dari bacaan ini informasi apa sih yang kita dapatkan? Oke, Filbert, informasi apa yang sudah kamu dapatkan dari teks tersebut? Itu informasi dalam setiap anak ada dibagi-bagi Miss. Jadi misalnya Lani itu mendapatkan setengah bagian. Jadi semua masing-masing anak dapat bagian dari pizzanya Miss. Oke, terima kasih Filbert ya. Disampaikan oleh Filbert bahwa ibunya bagi 8 bagian, setiap anak jadi dapat bagian, betul ya? Nah, itu informasi menurut Filbert. Coba Noah, informasi apa yang kamu dapatkan dari teks ini? Apakah sama dengan yang disampaikan oleh Filbert? Pasti mungkin beda ya. Yuk, coba yang informasi yang kamu dapatkan apa sayang? Ibu membeli pizza dan dipotong menjadi 8. Oke, lalu? Terus Rani mendapatkan setengah bagian dari 8. Oke, Rani? Rani mendapat 3 bagian dan sisanya diberikan kepada Dani. Oke, thank you ya. Jadi kita punya 2 informasi yang berbeda tetapi hampir sama benang merahnya ya. Jadi antara yang disampaikan, oke Yeso mau izin ke toilet silakan. Disampaikan oleh Filbert dengan disampaikan oleh Noah hampir sama, yaitu ibu punya 1 loyang. Jadi ibunya berbagi rata kepada 3 anaknya.
Ya, pasti mama di rumah atau papa mungkin melakukannya hal yang sama ya. Anak-anak dibagi rata supaya adil. Nah, ya, nanti kita di akhir pembelajarannya ada manfaatnya kita belajar pecahan, yaitu supaya kita belajar adil. Oke, masih ingatkah kalian tanda pembanding yang digunakan dalam matematika? Renata, tanda pembanding yang digunakan dalam matematika apa saja? Tanda pembandingnya apa saja, sayang? Lebih Yang besar, lebih besar? lebih kecil sama dengan. Oke, sama dengan atau sama besar dengan. Betul ya? Jadi tanda pembanding dalam matematika ini kenal dengan istilah mulut buaya. Nah, ya, lebih besar atau lebih kecil dari dan sama besar dengan. Walaupun tandanya sama dengan, tapi dibacanya sama besar dengan. Oke, nah dari dari cerita tadi yang tadi sudah dibantu dibacakan oleh Renata, kita mau diskusi kelompok. Ya, Miss Sisa sudah bagi LKPD-nya, betul ya anak-anak, melalui Google Classroom. Nah, Miss Sisa akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Seperti biasa, kalian musyawarah mufakat. Nanti LKPD-nya saya akan berikan di kolom chat linknya, mungkin bagi yang belum siap. Nah, ini nama kelompoknya, aturannya masih sama seperti biasa. Kalian berdiskusi dalam breakout room, nanti kalian menentukan membandingkan pecahan. Jadi ada beberapa kemungkinan, ya, siapa yang mendapatkan bagian paling banyak, siapa yang mendapatkan bagian paling sedikit. Semua boleh berpendapat, tetapi harus saling menghargai. Nanti kalian perwakilan dari tiap kelompoknya akan share screen. Jelas informasinya sampai di sini? Jelas, Miss. Jelas. Oke. Nah, apa yang didiskusikan Miss ini? Tadi teks yang dibacakan oleh Renata. Tapi ada pertanyaannya. Yang pertama, tuliskan informasinya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Filbert dan juga Noah. Jadi anak-anak mengerjakan bagian 2-nya. A, B, C, dan D. Ada yang mau tanya untuk soal atau kegiatan diskusi kelompoknya yang belum dimengerti? Bisa? Jelas? Gracia, ada yang mau tanya sayang? Miss Lisa, berarti yang D itu kita bikin beberapa kemungkinan pecahannya. Betul, ya. Miss Lisa sudah kasih LKPD-nya, sudah ada tabelnya, ya. Jadi anak-anak gunting dan tempel. Nanti yang mewakili boleh menggunakan annotate atau menggunakan share screen, pakai Jamboard, pakai papan tulis boleh. Ya. Oke, bisa kita mulai. Nah, kriterianya apa yang didiskusikan? Kalian ketepatan membandingkan, kerjasama, dan nilai presentasi. Nanti Miss Sisa akan kasih reward bagi kelompok yang aktif dan bisa menjelaskan dengan baik. Oke? Ready? Ready, Miss. Ready anak-anak? Oke. Bisa ya, 8 menit. Silahkan join di roomnya masing-masing. Nanti Miss Sisa akan record. Lagi udah buat nama-namanya di sini. Oke, wah keren. Nah, sip, mantap. Terima kasih, kelompok 1 hebat nih. Oke, masih ada 1 menit. Ya, oke. Jadi yang pertama itu yang akan baca tuh Daniel, Christopher, Miss. Christopher, oke, silakan Christopher, dibantu Jadinya dibaca. yang bagian A itu berapa nilai pecahan yang dimiliki oleh masing-masing anak adalah Rani 4/8, Rani 3/8, dan Dani 1/8, Miss. Oke, mantap. Lalu yang B-nya? Yang nomor 2 itu Renata, Miss. Renata, oke Renata. Siapakah yang mendapat bagian paling banyak? Yang mendapat bagian paling banyak adalah Lani. Oke, good. Yang C? Yang C itu adalah Kalista, Miss. Kalista, silakan. Siapakah yang mendapatkan bagian paling sedikit? Yang mendapatkan bagian paling sedikit adalah Dani. Oke, mantap. Yang D, siapa sayang? Ya, Miss. Jadi nomor D itu pertanyaannya, buatlah beberapa kemungkinan perbandingan dari pecahan berdasarkan cerita tersebut dengan gambar. Jadi Filbert buatnya dengan gambar ya, Miss. Yes. Yang pertama itu pecahannya 4/8 itu lebih besar daripada 3/4 ya, Miss. 3/8. Ya, 3/8 Miss. Ya, Lalu yang kedua 1/8 lebih kecil daripada 4/8 Miss. Yes. Lalu 3/8 lebih besar daripada 1/8 Miss. Oke. Dan yang terakhir 1/8 lebih kecil daripada 3/8 Miss. Oke. Jadi kamu dapat berapa kemungkinan sayang? 4 Miss.
Mantap. Oke, terima kasih. Kita kasih applause yuk untuk kelompok 1. Mereka membagi rata siapa yang menjawab pertanyaan, ya kan? Lalu dilengkapi juga dengan share screen-nya. Thank you kelompok 1, Filbert dan teman-teman kelompok Isa. Oke, ya, Miss Isa akan simpulkan hasil dari apa yang disampaikan oleh anak-anak. Saya izin share screen kembali sekaligus Miss Isa akan memberikan penilaian secara kelompoknya. Ya, ini tadi sudah. Nah, presentasinya untuk kelompok bisa, ya, mereka membagi dengan adil rata tugas kelompoknya, lalu kerjasamanya ini saya kasih nilai 35, kemudian hasil diskusinya ya kerjasamanya bagus 35, presentasinya juga bagus jadi 30. Berapa totalnya? 90, Miss. Yakin 90, 35 tambah 35 tambah 30 berapa? 100 untuk kelompok bisa. Wow. Kelompok hebat. Tadi dari Darren dia menjelaskan di hasil diskusinya kenapa bisa 8 Rani dapat 4/8 karena setengah itu 8 bagi 2. Ya, hasil diskusinya bagus 35. Ya, kerjasamanya bagus dapat 30. Tetapi presentasinya tadi mereka jujur loh, Miss kami belum selesai ya. Mereka dapat 3 kemungkinan. Miss Isa kasih nilai 3, kok di atas salah, 35. Jadi berapa total untuk kelompok hebat? 95. Good. Oke, kita kasih applause kembali kelompok hebat. Kelompok juara. Nah, hasil diskusinya tadi Miss Isa dengarkan ada 8/8 dengan 1/8. Betul ya Noah? Coba Miss Isa cross check. Halo Noah? Yes. Ya benar ya. Tapi di dalam soal ada nggak 8/8 sayang? Tidak ada. Ya it's okay, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi hasil diskusinya 30, kerjasamanya bagus, presentasinya mungkin tadi ada kendala, nggak apa-apa. Tetapi mereka sudah jujur ya. Miss Isa kasih nilai 30. Jadi berapa total untuk kelompok juara? 90. Nah pesannya Miss Isa tetap rendah hati, terus belajar, berkolaborasi, berkelompok, dan saling menghargai. Masih ingat yel-yel kita? Masih ingat yel-yel kita? 1, 2, 3. Aku bisa. Aku hebat. Oke ya. Bisa lanjutkan. Nah kita untuk penguatan kita tentang materi hari ini, Miss Isa akan berikan video. Kita simak baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Ayo kita mulai. Oke ya, itu tadi penguatannya ya. Kalau kamu perhatikan ada kesimpulan di atasnya. Tapi sebelum kita belajar kesimpulan, Miss Isa mau kasih link Mentimeter kepada kalian. Kira-kira apa sih manfaat kita belajar pecahan dalam kehidupan kita? Apakah A atau B? Oke, Miss Isa akan berikan linknya di kolom chat. Jadi anak-anak diharapkan bisa mengklik atau memilih ya mana yang paling tepat ya manfaat kita belajar pecahan. Oke, sebentar saya berikan linknya di kolom chat. Oke, silahkan Miss Isa akan share, akan present. Bentar ya, oke. Nah, kita mau lihat responsis dari kalian. Wow, oke. Ada yang jawab B, ada yang 6 orang jawab A. Oke, yang belum boleh diklik, mungkin sinyalnya, it's okay. Nah, sudah 9 orang, sudah hampir 2/3 dari jumlah siswa kita, 10. Oke, terima kasih ya. Jadi jawabannya apa? Kita manfaat belajar pecahan untuk apa anak-anak? Tadi berdasarkan jawabannya untuk Bisa adil. iya, betul, untuk bisa adil. Contohnya tadi ibu ya kan membagi pizzanya sama banyak kepada anak-anaknya, ya kan? Semua dapat walaupun mungkin ada yang dapat lebih banyak atau lebih sedikit. Betul ya? Nah, kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita? Bagaimana cara menentukan pembanding dari pecahan yang penyebutnya sama? Saya mau tanya sama Luisa. Luisa, dari hasil kegiatan pembelajaran kita, bisakah kamu simpulkan kalau kita menentukan tanda pembanding untuk penyebut sama apa? Tadi di video tadi juga ada. Cara menentukan
untuk tanda pembanding dari pecahan yang punya sama, yaitu contohnya sepertiga, titik-titik, 2/3. Jika bilangan yang di kiri lebih kecil, berarti tandanya kayak gini. Lebih kecil. Oke, dan sebelah kiri? Dan jika sebelah kiri lebih besar, berarti tanda lebih besar. Oke. Jadi patokannya sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri, Miss. Sebelah kiri. Oke, thank you ya. Betul yang disampaikan oleh Luisa. Jadi semakin besar semakin besar pembilangnya, nilainya makin besar jika penyebutnya sama. Ya, seperti tadi kalau kita tarik garis, dia seperti huruf B, hurufnya ke depan besar. Oke. Nah, Miss Isa mau minta perwakilan dari seorang siswa yang bisa boleh raise hand. Bisa nggak kamu coba simpulkan dengan kamu boleh membuat gambar sendiri yang mungkin beda dari contoh teks cerita yang tadi sudah kita bahas. Oke, Alvaro sudah raise hand. Alvaro boleh coba bantu saya? Kamu boleh simpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita. Mungkin Alvaro mau coba sendiri. Nih seperti ini menurut saya it's okay, nggak apa-apa. Ya, boleh silakan Alvaro, boleh share screen. Siap-siap setelah ini kita mau quizzes. Ya, sebentar ya, kita mau quizzes nanti setelah ini. Ya, silakan Alvaro bisa share screen sayang. Bisa Miss, kesimpulannya kan? Iya. Iya, kesimpulannya sayangku. Jadi kesimpulannya jika bagian pembilang lebih besar dari bagian pembilang lain dan penyebutnya sama, maka pecahan yang pembilangnya lebih besar, pecahan tersebut lebih besar. Oke, good. Atau slide satunya boleh ditampilkan yang sudah. Oke, contohnya. Jadi gambar yang kiri warna birunya atau yang di arsir itu kan lebih banyak daripada yang sebelah kanan. Jadi tandanya lebih besar. Oke, coba setujukah jawaban dari Alvaro, teman-teman? Setuju. Oke, betul ya. Jadi terima kasih sudah mewakili dari teman-teman hebat, anak-anak hebat semuanya bisa share screen. Kalian sudah mulai jago-jago IT, terima kasih ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan bermain quizzes latihan soal. Oke, ready ya? Yang belum join tidak apa-apa. 3, 2, start. Yo, siap-siap. Nanti setelah ini baru kita akan bahas soalnya. Baca dan pilih jawabannya dengan teliti. Nah, ayo. Oke, 3. Wah, Noah akan mulai langsung. 3, 2, 1. Top 5-nya. Miss Isa Sen ya. Oke, it's okay. Ini hanya permainan saja, ya. Nah, juara satunya ada Alvaro, 2 Renata, 3 Noah. Nah, yuk nomor 1, Miss Isa minta tolong dibacakan oleh Revita. Oh, Revita tidak join. Oke, oleh Ruth Helga deh nomor 1 baca cantik. Perhatian gambar berikut. Tanda pembanding yang tepat untuk melengkapi gambar tersebut adalah B. Lebih kecil. B, lebih kecil. Betul sekali. Nomor 2, Noah. Coba dibantu baca sayang. Oke, Miss. Tanda pembanding yang tepat untuk melengkapi gambar tersebut adalah A. A. Apa itu? Lebih? Lebih besar. Lebih besar. Oke, nomor 3. Darren sudah raise hand. Nomor 3. 3/7 lebih kecil dari 1. 3/7. Karena 1 itu nilainya 7/7. Mantap. 1 itu nilainya 7/7. Next, nomor 4. Yesua. Miss. Ya, nomor 4 Yesua. Bentar, Miss. Pernyataan yang tepat untuk melengkapi gambar itu adalah B atau C? Pecahan gambar A lebih kecil daripada pecahan gambar B. Betul, pecahan gambar A lebih kecil dari pecahan gambar B. Nomor 5, Gracia. Ibu membeli seloyang kue bolu. Kue bolu tersebut dipotong menjadi 12 bagian sama besar.
Yes. Setengah bagian diberikan ibu kepada ayah dan nenek. Sepertiga bagian diberikan kepada kakak dan sisanya untuk adik. Pernyataan yang tepat untuk membandingkan pecahan berdasarkan cerita tersebut adalah ayah dan nenek mendapat bagian paling banyak. Nah, berapa ayah dan nenek dapat bagiannya? 6. Oke, good. Thank you. Yes, Miss Isa stop share. Kita lanjut ke PPT-nya sedikit lagi. Jadi nanti berdasarkan hasil dari quizisnya, kalian hampir semuanya benar, ya. Jadi Miss Isa bisa simpulkan anak-anak berarti sudah paham untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sebagai feedbacknya, sebagai umpan baliknya, apakah sudah terlihat share screen-nya Miss Lisa? Sudah? Nah ya, jadi nanti Miss Lisa akan cek di quizisnya. Bagi anak-anak yang nilainya di bawah KKM, nanti akan Miss Lisa kasih les LKPD tes formatif secara japri di Google Classroom. Dan yang sudah mencapai KKM, ya langsung Miss Lisa kasih juga LKPD pengayaan. Jadi nanti Miss Lisa akan invite-nya di GCR berdasarkan nama-nama kalian dari nilai-nilainya. Nanti Miss Lisa akan cek. Oke ya? Oke, nah sekarang Miss Lisa akan refleksi bagaimana kegiatan kita belajar hari ini, menyenangkan atau tidak? Perasaan Menyenangkan. Oke, mana wajah-wajah hebat? Oke ya. Good, terima kasih anak-anak hebat. Nah, pesan moralnya, Miss Lisa mau kasih pesan buat anak alumni gitu matanya Noah. Agar siswa bisa belajar nilai-nilai keadilan dengan peduli dan berbagi kepada sesama, ya. Jadi ada nilai moralnya, kita belajar bahasa Indonesianya juga, kalian menemukan informasi penting, ya. Oke. Nah, Miss Lisa mau kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya Miss Lisa akan berikan PR buat kalian dari ABM halaman 8. Ya, uploadnya di Google Classroom. Nanti saya akan informasikan di GCR kembali. Ya, nah untuk materi selanjutnya kalian boleh pelajari di rumah. Kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Ya, dari bahan materi kita dari buku cetak matematika halaman 9 sampai dengan 10. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang belum jelas informasinya? Tidak, sudah jelas? Oke, jelas ya. Oke, kita sudah selesai di penghujung kegiatan belajar kita. Tadi yang berdoa pembuka si Daniel ya. Sekarang yang doa penutup, Miss Lisa minta tolong Filbert boleh bantu Miss Lisa untuk pimpin doa tutup sayang. Baik, Miss. Kita stop share. Doa tutup. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, kami bersyukur untuk segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan-Mu dalam pembelajaran kami bersama Miss Lisa. Yesus berkati kami semua dengan kebenaran dan berkati Miss Lisa dengan urapan-Mu. Saat ini kami akan berpisah dan biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Yel-yel kita terakhir. 3, 2, 1. Aku bisa. Boleh greeting untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya Ya, Yesua. greeting aja terus. Greeting saja, greeting saja. Greetings. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Sehat lalu. Terima kasih ya. God bless you. Bye.